Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang materi perusahaan dagang demi memenuhi tugas UAS dari mata kuliah pengantar akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Desi Arigawati, SE AKMSI, dengan saya sendiri, Diki Adiwinata, dari Prodi Manajemen kelas reguler plus dengan NIM 28921500261. Apa itu perusahaan dagang? Perusahaan dagang ialah badan usaha yang kegiatan utamanya membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang dagangannya tanpa memberi nilai tambah. Artinya, perusahaan dagang tidak mengubah atau mengolah kembali barang dagangan yang dijualnya. Perusahaan ini mendapat keuntungan dari menjual kembali barang yang sudah dibeli. Ciri-ciri perusahaan dagang yaitu pendapatan utama perusahaan dagang berasal dari penjualan produk barang dagangannya. Jadi pemasukannya dari hasil menjual produk. Yang kedua, tidak ada proses produksi terhadap produk yang dijual. Yang ketiga, menggunakan sistem akuntansi persediaan barang dagangan. Yang keempat, sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Dan yang kelima, antara barang yang dibeli dan barang yang dijual tidak ada perubahan. Dan yang terakhir, tujuan utama perusahaan dagang adalah mencari laba alias keuntungan dengan menjual produk dagangan dengan harga yang lebih tinggi dari harga beli. Yang ketiga, jenis perusahaan dagang ada dua jenis. Yang pertama, perusahaan dagang berdasarkan produk yang diberdayakan. Perusahaan dagang berdasarkan produk yang diberdayakan merupakan perusahaan dagang yang berfokus pada produk yang dijualnya. Perusahaan dagang jenis ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu perusahaan dagang bahan baku atau raw material. Perusahaan dagang barang diproduksi adalah perusahaan dagang yang menjual bahan baku. Bahan baku ini nantinya akan menjadi bahan dasar pembuatan produk atau alat-alat produksi yang menghasilkan produk lain. Contohnya adalah perusahaan dagang yang menjual benang dan kain. Ketika kedua produk tersebut terjual, pembeli kedua produk tersebut bisa mengolahnya menjadi bentuk lain seperti baju. Kedua, perusahaan dagang barang jadi. Perusahaan dagang barang jadi adalah perusahaan dagang yang menjual produk dalam bentuk akhir yang siap digunakan oleh para pembelinya. Contohnya adalah perusahaan dagang yang menjual buku kalkulator atau HP. Perusahaan dagang berdasarkan macam konsumen yang terlibat. Berdasarkan macam konsumen yang terlibat adalah perusahaan dagang yang menjual produk berdasarkan konsumen. Karena konsumen beragam tipenya, perusahaan dagang berdasarkan macam konsumen yang terlibat ini dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama, perusahaan dagang besar atau wholesaler. Perusahaan dagang besar adalah perusahaan yang secara langsung membeli produk dari pabrik dalam jumlah besar untuk kemudian dijual lagi dalam jumlah besar juga. Contohnya adalah pedagang grosir. Jadi untuk pedagang besar seperti ini dibutuhkan modal yang cukup besar juga. Yang kedua, perusahaan dagang perantara atau middleman. Perusahaan dagang perantara ialah perusahaan yang membeli produk dalam partai besar untuk kemudian dijual lagi kepada pengecer dalam jumlah sedang. Contohnya adalah pedagang subgrosir. Yang ketiga, perusahaan dagang pengecer atau retailer. Perusahaan dagang pengecer ialah perusahaan yang langsung berhubungan dengan konsumen. Sesuai namanya, konsumen perusahaan dagang pengecer dapat membeli barang dagangannya dengan cara eceran. Contohnya adalah warung, kios, minimarket, dan swalayan. Yang keempat, siklus akuntansi perusahaan dagang. Siklus akuntansi perusahaan dagang dikenal beberapa tahapan yang dilalui, antara lain, yang pertama, identifikasi transaksi jurnal, yang kedua, penyusunan jurnal khusus, yang ketiga, penyusunan buku besar pembantu, yang keempat, pencatatan di buku besar, yang kelima, laporan harga pokok penjualan, yang keenam, pencatatan neraca saldo, yang ketujuh, penyusunan jurnal penyesuaian, yang kedelapan, penyesuaian neraca saldo, yang kesembilan, laporan keuangan, yang ke-10, penyusunan jurnal penutup, yang ke-11, neraca saldo setelah penutupan, yang ke-12, penyusunan jurnal pembalik. Lanjut ke latihan soal 2, metode periodik. Soalnya, perusahaan dagang cahaya terang merupakan perusahaan dagang yang menggunakan metode pencatatan persediaan periodik. Persediaan awal barang sebesar 3.500.000 berikut transaksi bulan November 2020.
Tanggal 3 bulan 11, membeli barang dagang dari PD Bintang dengan jumlah 3 juta dengan syarat 2/10 N/30 dan terdapat beban angkut sebesar 250.000. Tanggal 5 bulan 11, membeli barang dagang dari PD Halilintar 7 juta rupiah dengan syarat pembayaran 2/15 N/30. Tanggal 6 bulan 11, mengembalikan barang dagang yang dibeli dari PD Halilintar karena rusak sebesar 1 juta rupiah. Tanggal 10 bulan 11, menjual barang dagang pada PD Gembira sebesar 8 juta dengan syarat 2/10 N/30 dan beban angkut sebesar 250.000. Tanggal 11 bulan 11, membeli barang dagang dari PD Abadi sebesar 4.500.000 dengan syarat 2/10 N/30 serta beban angkut sebesar 500.000. Tanggal 12 bulan 11, membayar hutang pada PD Bintang atas faktur tanggal 3 November 2020. Tanggal 13 bulan 11, pengembalian barang dagang oleh PD Gembira sebesar 1.600.000 karena tidak sesuai pesanan. Tanggal 14 bulan 11, diterima pelunasan faktur tanggal 10 November 2015 dari PD Gembira. Tanggal 20 bulan 11, menjual barang dagang pada PD Sukses Cemerlang senilai 6 juta dengan syarat pembayaran 2/10 N/30 dan beban angkut sebesar 250.000. Tanggal 2 bulan 11, pengembalian barang dagang dari PD Sukses Cemerlang sebesar 1.500.000. Jurnal umumnya, tanggal 3 bulan November, pembelian di debit 3 juta, beban angkut pembelian di debit 250.000, utang dagang pada kredit 3.250.000. Tanggal 5 bulan 11, pembelian pada debit 7 juta, utang dagang pada kredit 7 juta. Tanggal 6 bulan 11, utang dagang pada debit 1 juta, retur pembelian pada kredit 1 juta. Tanggal 10 bulan 11, piutang dagang pada debit 8 juta, beban angkut penjualan pada debit 250.000, penjualan pada kredit 8.250.000. Tanggal 11 bulan 11, pembelian di debit 4.500.000, beban angkut pembelian pada debit 500.000, utang dagang pada kredit 5 juta. Tanggal 12, utang dagang pada debit 3.250.000, kas pada kredit 3.185.000, potongan pembelian pada kredit 65.000. Tanggal 13, reatur penjualan pada debit 1.600.000, piutang dagang pada kredit 1.600.000. Tanggal 14, kas pada debit 6.272.000, potongan penjualan pada debit 128.000, piutang dagang pada kredit 6.400.000. Tanggal 20, piutang dagang pada debit 6 juta, beban angkut penjualan pada debit 250.000, penjualan pada kredit 6.250.000. Tanggal 2 bulan 11, reatur penjualan pada debit 1.500.000, piutang dagang pada kredit 1.500.000. Dengan jumlah masing-masing di debit dan kredit ialah 43.500.000. Lanjut ke metode perpetual. Soalnya, transaksi yang berhubungan dengan persediaan barang dagang dari PT Motor Jaya selama bulan Maret 2017 sebagai berikut. Tanggal 1 bulan 3, dibeli barang dagang senilai 8 juta dengan terminan 4/14 N/30. Tanggal 4 bulan 3, dikeluarkan nota debit untuk barang yang dikembalikan sebagian atas pembelian 1 Maret yang lalu yakni senilai 500.000. Tanggal 5 bulan 3, dibayar ongkos angkut atas barang yang dibeli senilai 80.000. Tanggal 7 bulan 3, dibeli barang dagang 5 juta, dibayar tunai 2 juta, sisanya dengan termin 2/10 N/30. Tanggal 8 bulan 3, dikeluarkan nota kredit untuk retur sebagian barang yakni senilai 200.000 dari penjualan kepada CV Adil beban pokok penjualan sebesar 168.000. Tanggal 10 bulan 3, dijual lagi barang dagang seharga 6 juta dengan termin 2/10 N/30. Harga tersebut sudah termasuk laba kotor 20% dari harga jual. Tanggal 13 bulan 3, diterima perkas dari debitur CV Adil atas penjualan yang lalu. Tanggal 15 bulan 3, dibayar perkas kepada debitur atas pembelian 1 Maret yang lalu. Tanggal 17 bulan 3, diterima kembali sebagian barang yang dijual pada 10 Maret yakni sebesar 1 juta. Tanggal 25 bulan 3, dibayar utang kepada kreditur atas pembelian 7 Maret yang lalu. Jurnal umumnya, tanggal 1 bulan 3, persediaan barang dagang pada debit 8 juta,
utang dagang pada kredit 8 juta. Tanggal 4 bulan 3, utang dagang pada debit 5 juta 500 ribu, persediaan barang dagang pada kredit 500 ribu. Tanggal 5 bulan 3, persediaan barang dagang pada debit 80 ribu, kas pada kredit 80 ribu. Tanggal 7 bulan 3, persediaan barang dagang pada debit 5 juta, kas pada kredit 2 juta, utang dagang pada kredit 3 juta. Tanggal 8 bulan 3, retur penjualan pada debit 200 ribu, piutang dagang pada kredit 200 ribu, persediaan barang dagang pada debit 160 ribu, beban pokok penjualan pada kredit 168 ribu. Tanggal 10 bulan 3, piutang dagang pada debit 6 juta, penjualan pada kredit 6 juta. Beban pokok penjualan pada debit 4 juta 800, persediaan barang dagang pada kredit 4 juta 800. Tanggal 13 bulan 3, kas pada debit 3 juta 320 ribu, 3 juta 332 ribu, potongan penjualan pada debit 68 ribu, piutang dagang pada kredit 3 juta 400 ribu. Tanggal 15 bulan 3, utang dagang pada debit 7 juta 200 ribu, persediaan barang dagang pada debit 300 ribu, kas pada kredit 7 juta 500 ribu. Tanggal 17 bulan 3, retur penjualan pada debit 1 juta, utang dagang pada kredit 1 juta. Tanggal 25 bulan 3, utang pada debit 3 juta, kas pada kredit 3 juta. Dengan masing-masing jumlah total yang ada di kolom debit dan kredit, yaitu 39.648.000. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.